Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali perkuliahan online pertemuan ketiga mata kuliah fikih muamalah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas harta, milik dan akad, bai dan hiyar, ijarah dan ju'alah. Kita ngebahas dulu yang pertama, apa itu harta? Harta adalah, atau dalam bahasa Arab mal, setiap sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia. Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab. Kemudian menurut istilah, harta adalah sesuatu yang disenangi oleh karakter manusia, bisa disimpan dan pada waktu yang diperlukan bisa digunakan. Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Muhtar. Dalam bahasa Arabnya, ma yamilu ilaihi tab'ul insan wa yumkinu idkhaluhu ila waqtil hajat. Indikator harta, sesuatu itu disebut harta, pertama bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan. Kedua, bernilai dalam pandangan syara. Ketiga, bisa disimpan. Menurut kebiasaan bisa dimanfaatkan seperti mobil, motor, rumah, dan lain sebagainya. Bernilai dalam pandangan syara artinya menurut agama tidak berlawanan untuk digunakan. Seperti apa? Kita memiliki makanan diolah sendiri, dimasak sendiri, tapi makanan tersebut bukan bangkai. Oleh karena itu, bangkai dalam pandangan syara tidak bernilai, tidak disebut harta. Bisa disimpan, kita punya emas, punya uang, punya mobil, dan lain sebagainya. Sekarang kita ngebahas milik. Apa itu milik? Milik menurut bahasa adalah kekuasaan bertindak sewenang-wenang terhadap sesuatu. Az-Zubaidi dalam Tajul Arus kitabnya. Milik menurut istilah adalah kekuasaan seseorang untuk memanfaatkan harta yang telah ditetapkan syara. Ibnu Humam dalam Fathul Qadir. Artinya, secara bisa disimpulkan bahwa milik hak penuh seseorang untuk memanfaatkan harta tersebut dengan jalan yang diperbolehkan oleh syara. Indikator kepemilikan, pertama, dia punya hak memanfaatkan benda. Jika seseorang sudah memiliki benda tersebut seperti dengan jalan jual beli, maka ia berhak memanfaatkan benda tersebut. Yang kedua, hak melakukan akad oleh diri sendiri atau mendelegasikannya kepada orang lain. Contoh, ketika dia sudah melakukan jual beli, ketika dia sudah membeli sesuatu, dia memiliki barang tersebut, kemudian ketika ingin menjualnya kembali, boleh oleh diri sendiri atau mendelegasikannya kepada orang lain. Yang ketiga, hak memindahkan kepemilikan benda tersebut kepada orang lain, seperti dengan jual beli. Macam-macam harta. Yang pertama ada harta yang bergerak, mankul, artinya bisa dipindah-pindahkan oleh kita, seperti emas, baju, dan lain sebagainya. Harta yang tidak bergerak, yang kedua akor, seperti tanah, kebun, dan lain sebagainya. Harta yang bernilai, mutakawim, tadi harta yang dalam pandangan syara bernilai, maksudnya bukan perkara yang tidak diperbolehkan oleh agama. Harta yang tidak bernilai, seperti tadi contohnya, menurut pandangan agama bukan harta, seperti bangkai, khamar, dan lain sebagainya. Itu tidak bernilai. Kemudian harta yang biasanya bisa ditimbang, dihitung, dan ditakar, seperti beras dan lain sebagainya. Selanjutnya, harta yang biasanya tidak bisa ditimbang, apa saja, atau istilahnya
hakimi. Sekarang kita membahas macam-macam harta barusan. Macam-macam harta. Sekarang kita akan membahas macam-macam milik. Apa itu milik? Milik adalah diantaranya macam-macamnya milik sempurna, milik kuntam. Seperti kita membeli sesuatu dengan uang kita, maka kita memiliki sesuatu tersebut, maka itu milik kuntam. Kedua, milik yang sempurna, milkun nakis. Seperti seseorang jika sakit berwasiat kepada anaknya, jika bapak meninggal dunia, maka hasil sawah yang ada di tempat tertentu manfaatnya untuk orang yang mengurus masjid ini. Maka ketika bapaknya meninggal dunia, hasil sawah tersebut, padi tersebut karena udah diwasiatkan, maka menjadi milik orang yang menerima wasiat. Adapun jatnya tanah tersebut berpindah kepada ahli waris. Berwasiatnya sepertiganya contohnya, untuk hasilnya untuk orang yang mengurus masjid, atau kalau ahli waris mengizinkan semuanya lebih dari sepertiga, maka miliknya itu milkun nakis. Kemudian milkun khos, milik khusus seseorang, artinya milik khusus itu sesuatu dimiliki oleh orang tertentu. Milik umum, milkun am, kepemilikan yang bersifat umum seperti air, api, rumput, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ngebahas akad. Apa itu akad? Akad menurut bahasa adalah secara hissi menguatkan, asyad, atau mengikat, ar-rabdu. Akad menurut bahasa secara maknawi mengokohkan, at-tawsyik, menguatkan, at-tawkid, menjamin, ad-doman, berjanji, al-ahdu. Kemudian akad menurut istilah menghubungkan dua ucapan atau penggantinya dengan isyarah atau tulisan yang telah ditentukan syarat. Kita ngebahas mengenai sekarang mengenai jual beli dan khiyar. Jual beli dalam bahasa Arab al-bai' menurut bahasa tukar menukar harta dengan harta. Muqabalatu syai'in bi syai'in atau muqabalatul mal bil mal. Jual beli menurut istilah adalah kepemilikan harta dengan cara tukar menukar harta dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan oleh agama. Nah, ini bagaimana sekarang dalil hukum jual beli? Jual beli bersandar pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa ayat 282, masih banyak. Al-Baqarah ayat 275 seperti wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. An-Nisa ayat 282 seperti An-Nisa ayat 282 wa ashidu idza tabayatum. Masih banyak ayat tentang jual beli. Kemudian hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hikam bin Hijam, seperti hadis al-mutabayi'ani bil khiyar malam yatafarraqu. Ini sekaligus hadis tentang khiyar. Ijma', para ulama sepakat dan dikenal dengan ijma' umat bahwa jual beli diperbolehkan, disyariatkan. Menurut akal, jual beli menjadi perantara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ngebahas hukum jual beli. Di antaranya hukumnya ada yang wajib. Masyarakat sangat membutuhkannya. Jika seseorang tidak menjual barang dagangannya sehingga masyarakat mengalami kemudaratan, maka dia berdosa. Oleh karena itu wajib menjual barang tersebut karena masyarakat sangat membutuhkannya.
Yang kedua, haram menjual barang yang diharamkan. Contoh yang kedua juga hukumnya haram. Di antaranya contohnya menjual barang yang diharamkan oleh agama seperti narkoba dan lain sebagainya. Yang ketiga, hukumnya nadab atau sunat. Seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak akan menimbulkan kemudaratan apabila menjualnya. Maka jual belinya sunat. Kemudian makruh, seperti seorang memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya. Hikmah disyariatkannya jual beli diantaranya mengokohkan tali persaudaraan dan persahabatan, kemudian terpenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Bayangkan kalau tidak ada jual beli, gimana kehidupan kita? Pasti mengalami kesulitan. Nah, inilah hikmah adanya jual beli. Rukun jual beli apa saja? Di antaranya ada penjual dan pembeli, akiden, ada barang yang dijual, maqud alaih, ada ijab qabul, sigat. Khiyar dalam jual beli bagaimana? Di antara khiyar menurut bahasa adalah pilihan. Menurut istilah, hak bagi kedua belah pihak untuk memilih antara mau meneruskan atau membatalkan akad. Macam-macam khiyar, di antaranya ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Kalau lebih luas bisa dilihat kitab-kitab para ulama fikih, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, dalam referensinya masing-masing ketika membahas masalah khiyar dalam jual beli. Ini dibahas 3 karena secara umum para ulama atau masyhur para ulama mengatakan khiyar itu ada 3, padahal sebetulnya masih banyak kalau kita mengkaji referensi kitab seperti tadi telah disebutkan. Sekarang kita menginjak pada ijarah. Ijarah menurut bahasa balasan terhadap suatu perbuatan. Sedangkan menurut istilah adalah akad terhadap manfaat dengan adanya imbalan. Inilah bedanya ijarah dengan jual beli. Kalau jual beli, di samping dia memiliki zatnya benda, dia juga memiliki manfaat. Kalau dalam ijarah, masuk sewa menyewa, dia hanya memiliki manfaatnya saja benda tersebut, tapi tidak memiliki zatnya. Seperti seseorang menyewa rumah 1 bulan, dia berhak memiliki manfaat rumah tersebut 1 bulan, tapi tidak memiliki zat rumah tersebut. Dalil hukum ijarah diantaranya surat At-Tolak ayat 6. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Masih banyak yang lain. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar, di antaranya uqtul ajira ajrahu qabla ayajib fa'arukuhu. Kemudian ijma umat, ijma ulama, semua para ulama dari dulu telah mengatakan sepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Kemudian menurut akal sebagaimana jual beli tadi, jadi perantara adanya kemudahan untuk memperoleh manfaat benda. Macam-macam ijarah secara umum ada 2. Ijarah terhadap manfaat benda, ijaratul ain yang disebut dengan sewa menyewa. Yang kedua, ijarah terhadap pekerjaan, ijaratul amal yang disebut upah mengupah. Kalau istilah lainnya, ijarah terhadap manfaat benda itu bai'ul manfaah, disebut juga jual beli manfaat. Kalau terhadap pekerjaan, bai'ul quwah, jual beli tenaga. Inilah persamaan dan perbedaan ijarah dan jualah sekarang. Persamaannya sama-sama termasuk akad muawadah atau saling menerima, saling timbal balik, menerima sesuatu. Seperti penjual menyerahkan dalam jual beli ini, dalam jual beli, karena jual beli tersebut termasuk akad muawadah. Penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan uang, saling terima barang, uang.
Dalam ijarah pun sama, termasuk muawadah. Seseorang menyewa sesuatu, dia menyerahkan uang sewaan, kemudian yang punya sewaan, punya barang sewaan, dia menyerahkan manfaat. Nah, ini perbedaannya bagaimana dengan jualah. Kalau dalam sama-sama dalam persamaannya seperti tadi, termasuk akad muawadah, adanya upah dalam pekerjaan. Jualah itu artinya janji untuk terhadap seseorang. Kalau dia menemukan contohnya barang atau mobil saya yang hilang, maka dia akan menerima imbalan karena jasanya. Nah, adanya upah dalam pekerjaan tersebut. Namun ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya antara ijarah dan jualah adalah kalau ijarah pekerjaan harus ditentukan, kalau jualah tidak harus. Nah, inilah perbedaannya. Yang kedua, perbedaannya dalam ijarah ditentukan siapa yang melakukan pekerjaan, dalam jualah tidak harus. Yang ketiga, dalam ijarah upah diperoleh sesuai pekerjaannya, dalam jualah upah diperoleh apabila pekerjaannya dilakukan sementara. Yang keempat, ijarah diperbolehkan mendahulukan upah, dalam jualah tidak diperbolehkan. Rukun dan syarat ijarah diantaranya rukun ijarah. Pertama, ada pihak yang menyewakan dan penyewa, mujir dan mustajir. Ada upah, al-ujrah, ada manfaat, dan ada sigat ijab kubur. Kemudian syarat yang berkaitan dengan mujir dan mustajir, upah dan manfaat, sigot. Silakan baca buku-buku, termasuk buku saya, Transaksi Ekonomi Syariah, secara luasnya dibahas mengenai rukun dan syaratnya ya. Berakhirnya akad ijarah apa saja, diantaranya waktu yang disepakati telah berakhir, seperti seseorang menyewa rumah 1 bulan, maka ketika masanya berakhir, ya udah, masa akad berakhir. Karena ikolah itu artinya pembatalan karena keriduan kedua belah pihak. Bahasan ikolah telah saya tulis dalam buku saya fikih Transaksi Ekonomi Syariah, dibahas mengenai ikolah, disinggung, silakan baca nanti. Kemudian rusak barang yang disewakan, nyewa rumah rusak karena hal tertentu. Adanya udhur salah satu pihak sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Kalau seorang sakit tidak bisa melakukan pekerjaan secara terus-menerus, tidak bisa melanjutkan, maka akad ijarah berakhir, sewa upah mengupah berakhir. Salah satu pihak meninggal dunia, ini menurut Imam Hanafi, ulama Hanafiyah batal, sedangkan menurut jumhur ulama tidak batal. Mengenai referensi, silakan baca buku saya berjudul Fikih Jual Beli, diterbitkan oleh Rosda tahun 2015. Kemudian masih buku saya Transaksi Ekonomi Syariah, Rosda penerbitnya 2016, dan buku saya juga Kaidah Fikih Muamalah, Rosda tahun 2019. Silakan para mahasiswa baca kembali referensi yang lain termasuk buku saya kalau ingin lebih luasnya. Segitu saja mungkin cukupkan. Insya Allah pertemuan selanjutnya yang keempat kita akan membahas tema yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.